Ya ilah, masih pagi udah berisik banget. Tuh orang ngapain sih? Woi, gak, lu ngapain sih? Berisik banget dah. Pak Ujan, ini lagi main game VR. Hah? VR? Apaan tuh? Udah, ini pakai aja, nanti aku jelasin deh. Widih, canggih bener nih alat. Lah, lu kok malah jadi hiu gak? Yoi, di dunia VR tuh bisa jadi apa aja, Jan. Walah, keren juga. Nah, sini aku jelasin tentang VR, Virtual Reality. Virtual Reality atau yang disingkat VR adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer. Suatu lingkungan sungguhan di dunia nyata yang disalin atau lingkungan fiktif yang hanya ada dalam imajinasi. Lalu ada juga 3D interaction. 3D interaction merupakan bentuk interaksi manusia dengan mesin, di mana pengguna mampu berperan dalam melakukan interaksi ruang 3 dimensi. Ruangan yang digunakan untuk interaksi dapat berupa bentuk fisik nyata, representasi ruang maya yang disimulasikan di dalam komputer. Selanjutnya ada device for virtual reality. Yang pertama, entry level mobile VR. Entry level mobile VR adalah perangkat virtual reality yang harganya sangat murah. Tidak ada komponen elektronik di dalamnya dan dalam menggunakannya. Alat ini memerlukan sebuah smartphone. Contoh yang paling populer untuk jenis kacamata VR ini adalah Google Cardboard dan beberapa kacamata virtual reality. Harganya tergolong sangat murah karena cara kerjanya sangat simpel dan biasanya terbuat dari kertas karton tebal atau plastik. Yang kedua ada mobile virtual reality. Mobile virtual reality hampir sama dengan entry level mobile VR karena keduanya menggunakan smartphone sebagai processing source-nya. Namun pada mobile virtual reality, headsetnya biasanya dilengkapi dengan komponen elektronik. Contoh perangkat mobile virtual reality adalah Samsung Gear VR. Harga mobile virtuality biasanya sedikit mahal hingga 1 jutaan. Mobile virtuality biasanya dilengkapi dengan tracking sensor, wheel control, dan focus adjustment yang menambah keseruan ketika bermain game virtual reality. Yang ketiga ada high level virtual reality. Perangkat VR ini berbeda dengan mobile virtual reality headset karena kita harus menggunakan sebuah komputer atau perangkat game konsol untuk bisa menggunakan high level virtual reality headset. Contoh perangkat VR yang termasuk ke dalam golongan high level virtuality adalah Oculus Rift dan HTC Vive, di mana keduanya menggunakan komputer sebagai processing source-nya. Untuk yang menggunakan perangkat game konsol ini ada yang namanya Sony PlayStation VR. Dan selain itu, pada kelas high level virtuality juga terdapat perangkat VR yang bisa digunakan melalui smartphone, komputer, dan game konsol. Meskipun harganya mahal, namun sensasi yang diberikan ketika menggunakan perangkat high level virtuality ini sangat mengagumkan jika dibandingkan dengan perangkat VR berbasis smartphone. Yang keempat, ada Virtual Mobile Theater. Seperti namanya, Virtual Mobile Theater adalah perangkat VR headset namun bukan untuk bermain game, melainkan untuk memberikan sensasi yang mengagumkan pada pengguna saat menonton film dengan menggunakan perangkat Virtual Mobile Theater. Perangkat VR berjenis ini belum banyak yang memproduksi, namun beberapa sudah ada yang dijual. Salah satunya Sony HMJ T1 dengan harga Rp9.600.000. Virtual Mobile Theater membutuhkan processing source berupa komputer atau smartphone. Dengan menggunakan perangkat berjenis ini, maka film yang kalian tonton akan seperti teater sungguhan dengan layar yang besar dan suara yang stereo. Terakhir, dan mulai sering dibicarakan oleh banyak orang adalah augmented reality headset. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan objek grafis yang diciptakan atau generate melalui komputer. Meskipun sudah banyak yang memproduksi augmented reality headset ini dengan harga yang murah, namun popularitasnya belum sebegitu hebatnya dibanding virtual reality. Contoh fragment augmented reality adalah Microsoft HoloLens.
Lalu selanjutnya ada device for 3D interaction. Yang pertama ada Oculus Quest 2 Controllers Overview. Oculus Quest 2 adalah alat pengontrol yang mendukung pelacakan gerak tangan serta terdapat tombol trigger yang dapat ditekan. Lalu yang kedua ada Force Ball atau Tracking Ball. Force Ball adalah sebuah bola yang menempatkan kita dalam bola yang sepenuhnya bebas berputar ke segala arah, menciptakan segala macam efek gravitasi dalam berbagai jenis kendaraan yang berbeda. Yang ketiga ada Data Glove. Data Glove mempunyai 14 sensor dengan tambahan 2 sensor yang letaknya di dekat pergelangan tangan. Fungsinya untuk mendeteksi gerakan pergelangan tangan dan pangkal ibu jari saat sedang menggunakan VR. Yang keempat ada Motion Tracker. Motion Tracker adalah sebuah baju khusus yang digunakan untuk mengakses respon seluruh tubuh di dalam VR. Yang terakhir ada Catwalk C2 VR Treadmills. Fungsi dari alat ini berguna untuk merasakan sensasi berjalan dan berlari saat menggunakan VR. Alat ini bisa dipakai berjalan di tempat secara 360 derajat. Penggunanya diharuskan untuk memakai alas kaki yang terbuat dari plastik karena memiliki tingkat gesekan yang rendah. Selanjutnya ada manfaat dari virtual reality. Manfaat VR diaplikasikan di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang kesehatan. Rumah sakit di Jerman menggunakan virtual reality untuk praktek pembedahan. Mereka bisa mempelajari anatomi dalam tubuh langsung melalui kacamata virtual reality. Dengan teknologi tersebut, dokter bisa mengetahui bagaimana mereka melakukan operasi. Yang kedua ada di bidang pendidikan. Dari beberapa penelitian asal berbagai negara, virtual reality mampu meningkatkan daya pemahaman, daya analitis, dan daya ingat peserta didik. Selain itu, impian reality juga diyakini mampu menaikkan daya hayalan, berpikir kritis, dan kreatif di siswa. Yang ketiga ada bidang militer. Virtual reality dalam militer dapat digunakan untuk mensimulasikan kondisi-kondisi berbahaya yang membutuhkan pelatihan dalam mengambil keputusan, seperti penjinakan bom, pelepasan sandera, dan lain-lain. Yang keempat ada di bidang transportasi. Dalam bidang transportasi yaitu dalam melakukan latihan penerbangan, sehingga dengan menggunakan VR dapat menghemat biaya, baik biaya sewa maupun bahan bakarnya. Yang kelima ada di bidang hiburan. Virtual reality dapat memberikan pengalaman yang lebih realistis ketika bermain game. VR juga digunakan untuk menonton film dan cuplikan lainnya. Di YouTube tersedia sejumlah video berbasis VR untuk menikmati. Yang diperlukan kacamata VR agar pengalaman yang didapat lebih baik.